Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nilam Cahaya Sasmita. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 1. Langsung saja untuk mempersingkat waktu pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Prosedur Pertolongan Pertama pada Kecelakaan. Sebelum kita membahas materi, saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok saya, yaitu Saudari Marwara Syifa'ah, Saudari Rizky Ayu Amanda, Saudari Hikmah Wardani, dan Saudari Awalia Malgafira Syam. Langsung saja untuk pembahasan pertama akan dibawakan oleh Saudari Rizky Ayu Amanda. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas poin pertama, yaitu pengertian pertolongan pertama. Jadi, pertolongan pertama adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita sakit atau cedera atau kecelakaan yang memerlukan penanganan medis dasar. Pelaku pertolongan pertama adalah penolong yang pertama kali tiba di tempat kejadian, yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam penanganan medis dasar. Sedangkan menurut Abu Al-Fatih, pertolongan pertama adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna dari dokter. Ini berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan yang sempurna, tetapi hanyalah pertolongan sementara yang dilakukan oleh petugas. Dasar-dasar pertolongan pertama. Ada beberapa prosedur pertolongan pertama yang harus diketahui setiap orang agar tidak panik saat menemui kejadian kecelakaan dan bisa menolong korban untuk tidak terluka semakin parah. Berikut ini ada 4 pertolongan pertama pada kecelakaan. 1. Perhatikan kondisi lingkungan sekitar saat hendak melakukan pertolongan pertama. Sebaiknya perhatikan baik-baik kondisi lingkungan sekitar. 2. Memberikan bantuan pernapasan yang harus dilakukan. Berikutnya adalah dengan memberikan kompresi dada atau napas buatan untuk pembuatan pernapasan korban. Yang ketiga, periksa tingkat kesadaran korban. Memeriksa tingkat kesadaran korban dengan mengecek pernapasan dengan cara memperhatikan, mendengarkan, dan merasakan bagaimana cara korban bernapas. Yang keempat, periksa luka korban. Jika menemukan luka pada korban, segera obati luka tersebut agar tidak mengalami pendarahan dan memperparah kondisi korban. Materi yang ketiga, kasus-kasus kecelakaan. Berikut ini terdapat beberapa contoh kecelakaan kerja. A. Kecelakaan kerja pada karyawan di mesin dinamo pabrik. Saat melewati salah satu mesin, tiba-tiba ujung jilbab korban yang terjuntai ke bawah tersangkut puli dinamo, sehingga tergulung. Akibat jilbab yang tergulung, akhirnya leher korban tercekik di tempat kejadian perkara. Dalam keadaan sepi, karena seluruh karyawan bersiap-siap untuk pulang kerja. Untuk penggantian jam kerja sekitar pukul 8.00. Akibatnya, tidak ada yang melihat korban, sehingga tidak ada yang menolong dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Analisa tahapan penyebab. Yang pertama, penyebab umum jilbab korban yang terjuntai ke bawah tersangkut pada puli dinamo. Yang kedua, penyebab terperinci. Kelalaian korban dalam mengambil arah jalan yang bukan area lintasan dan dalam memilih penggunaan pakaian. Yang ketiga, penyebab pokok. Kebijakan pabrik perusahaan kurang memberikan pelatihan dan perhatian kepada pegawai mengenai keselamatan kerja agar tidak lalai dalam mengambil suatu tindakan yang beresiko tinggi. Kurangnya komunikasi yang baik antar pegawai, kurangnya kepekaan pegawai terhadap lingkungannya. B.
Kecelakaan kerja di pabrik gula, 4 pekerja tewas akibat tersiram air panas. Peristiwa tragis di pabrik gula rafinasi PT Dharma Pala Usaha Sukses yang ada di Komplek Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap ini terjadi sekitar pukul 10.00 WIB. Musibah bermula saat 5 pekerja tengah membersihkan bagian dalam tangki gula kristal di pabrik tersebut. Tiba-tiba, keran yang berada di atas dan mengarah ke dalam tangki mengeluarkan air panas yang diperkirakan mencapai 400 derajat Celcius. Akibatnya, keempat pekerja yang ada di dalamnya tewas seketika dengan kondisi yang mengenaskan karena panasnya uap tersebut. Analisis kasus. Jika ditinjau dari faktor penyebab kecelakaan kerja, penyebab dasar kecelakaan kerja adalah human error. Dalam hal ini, kesalahan terletak pada operator keran. Menanggapi kecelakaan yang telah menewaskan 4 orang tersebut, seharusnya sang operator keran bersikap lebih hati-hati serta teliti, yaitu dengan benar-benar memastikan bahwa tangki gula kristal tersebut telah kosong serta aman dialirkan air ke dalamnya. Maka, mungkin kecelakaan kerja tersebut tidak akan terjadi. Karyawan saat memasuki tangki seharusnya juga mengenakan alat pelindung diri agar terhindar dari bahaya kecelakaan kerja. Solusi mengatasi kecelakaan kerja yaitu: yang pertama, tata ruang kerja yang baik adalah tata ruang kerja yang dapat mencegah timbulnya gangguan keamanan dan keselamatan kerja bagi semua orang yang ada di dalamnya. Yang kedua, kaleng-kaleng yang mudah bocor atau terbakar harus ditempatkan di tempat yang tidak beresiko mengalami kebocoran. Yang ketiga, pakaian kerja sebaiknya tidak terlalu ketat dan tidak pula terlalu longgar. Yang keempat, alat pelindung diri dapat berupa kacamata, masker, sepatu, atau sarung tangan. Yang kelima, lingkungan kerja meliputi faktor udara, suara, cahaya, dan udara yang baik dalam suatu ruang kerja juga akan berpengaruh pada aktivitas kerja. Evakuasi korban. Pengertian evakuasi dan evakuasi korban. Evakuasi merupakan suatu tindakan untuk membuat orang-orang menjauh dari sebuah ancaman atau kejadian berbahaya menuju ke tempat yang lebih aman. Evakuasi korban yaitu proses pencarian ataupun pemindahan korban baik yang selamat maupun yang sudah meninggal dunia selama terjadinya bencana. Terdapat beberapa urutan dalam melakukan suatu proses evakuasi, yang mana urutan tersebut antara lain: 1. Deteksi. Proses untuk menentukan dan menentukan keberadaan potensi dari suatu bencana. 2. Keputusan. Penentuan tindakan yang akan diambil saat setelah menentukan potensi bahaya. 3. Alarm. Sebuah pemberitahuan atau peringatan akan adanya bencana. 4. Reaksi. Tindakan yang akan dilakukan setelah mengeluarkan sebuah keputusan dan peringatan bahaya. 5. Pemindahan menuju area aman. Proses memindahkan manusia dan benda dari area berbahaya ke dalam zona yang lebih aman. 6. Transportasi. Proses pemindahan manusia dan benda dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan mesin. Materi kami telah selesai, maka berakhir pulalah presentasi pada kesempatan kali ini. Kami harap video tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya, selaku moderator, memohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dari video kami. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.